Ya pengen ini, ya pengen ini. Akhirnya gedene deh. Kalau mau ngambil keputusan ngambil apa dia pasti ragu. Dan Benar. akhirnya overthinking. Dan sering terjadi pada anak-anak perempuan. Engkau dang. Sama halnya kayak milih baju. Kalau kecil, semasa kecil kan kita ada opsi A, B baju. Kita sebagai anak sukanya A, tapi orang tua sukanya B. Karena orang tua gengsi sama orang-orang karena baju B lebih bagus, dipaksa pakai baju B. Itu kan menurut saya juga salah. Kalau dari situ kan akhirnya membuat si anak perempuan ini tidak percaya dengan keputusannya sendiri, kurang percaya dengan dirinya. Dari hal-hal simpel kayak gitu saja tidak dihargai kemauannya. Tempat yang tepat untuk berbagi. Nah, aku Gitu. gak wetok sih Mbak lanang wetok. Aku bahagia banget waktu itu lihat penjelasan Gus Mbak tentang menghormati anak. Misalnya anakmu mbok tukokno mobil-mobilan. Then sama anak itu dibuang mobilnya dan pecah. Kamu nggak boleh marah. Karena kamu tujuan membelikan mainan untuk dia bermain. Iya. Dan bahasa bermainnya dia itu melempar lah. Terus kenapa? Dan dia bahagia atas itu. Lah ya wes, kenapa harus kamu atur caranya kretek ini? Lah ya wes, lah gak siap nukokno iku jadi tukokno. Tapi wong tua iku ndelok iki mang larang le. Ya makanya kan murah-murah lah sing balangan. Jaluke sing larang. Tapi kan memang Iya. ada aturan ngomongnya juga. Dalam ngedidik anak kan juga kayak gitu. Ya. Gak bisa kan kita harus yang langsung ngelarang, terus maki, membentak. Kan gak seharusnya kayak gitu. Akhirnya kan itu kan membawa trauma untuk anaknya. Pada akhirnya kan membentuk karakter dia di dewasa nanti gitu. Dia akan memiliki karakter yang sama. Ya, Kalau marah otomatis kan kayak gitu. pasti. Gitu. Karena apa? Ya trauma masa lalu. Karena kan di golden age-nya anak nih. Ya. Kita kan harus hati-hati sebagai orang tua. Ya Banget. meskipun saya belum nikah ya kan Bapak. Saya gitu. juga mempersiapkan itu, tenang saja. Kalau ngomong Iya. belum nikah saya juga belum. Makanya. Saya kalah hari ini. Teman. Tapi kan kita kan juga belajar ya Ya. untuk bekal nantinya gitu kan. Di momen-momen pentingnya anak ini kan kita harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita dititipi Tuhan rezeki berupa anak, terus habis itu kita menyanyiakan rezeki Tuhan itu. Ya, Dititipi marono titipan Tuhan dirusak. Lah, masalah. Iya. Soalnya kan sing nerusno tauhid kita, sing nerusno salat kita, sing nerusno apa-apa ya anak iku. Amal semuanya anak. Tuh, karena kan teksnya amal yang nggak pernah Putus. putus itu Salah satunya. awaladin solihin ya dong ulah. Sik, kalau solihah ya. Yo mesti Oh, no, wis ngono. mlebu iku mang. Wis mlebu. Yo. Wis mlebu Guse. Jadi kan bukan hanya anak yang mendoakan aja. Ya. Anak saleh Iya. atau solihah. Jadi kan kita kudu didik dhisik sampai dari minimal soleh atau solihah. Iya. Baru ketika dia ndongakno aku beres ngono lho. Nun sewu iki aku sing duwe anak ketar-ketir. Ayo ya apa ini pola didiknya ini gimana? Ciki terus, es terus. Iku texting aku apal banget sampai saiki. Dan loro ya. Enggak, saiki kayak guyon enak banget. Wong liya sing lara aku mau. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang pernikahan POV dari Mbak Tita Iya. dan sudut pandang Mbak Tita tentang mendidik anak ya di dalam pernikahan, komunikasi antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan itu menurut sampean komunikasi yang bagaimana sih yang harus dibangun oleh laki-laki dan perempuan sebagai pasangan? Komunikasi yang bagaimana? Ha. Ya komunikasi yang baik tanpa ada apa ya? Kalau ngomongin komunikasi kan, kalau komunikasinya baik, bener, nggak ada miskom gitu, gitu kan? Otomatis kalau gini, aku adalah tim yang dalam relationship, aku itu sangat percaya bahwa hubungan ini akan sangat baik kalau komunikasinya bener. Kalau apapun itu diinfokan, apapun itu disampaikan. Mau itu baik, buruk, maupun enak, nggak enak. Mau kita lagi bosen sama pasangan, ngomong. Saya timin seperti itu. Karena sekali nggak ngomong akan disembunyikan, akan ada hal lagi yang disembunyikan, akhirnya membawa bencana yang besar. Jadi kalau belum sampai besar, ayo diselesaikan. Mending Makanya das mari-mari. Gitu. Dan tadi ada yang Apa? misinformasi yang belum keluar. Apa? Apa? Jadi kemampuan
misalnya komunikasi sebenarnya cowok itu, misalnya kita nggak usah ngomong cewek umum aja, karena tak lihat Mbak Tita iku cewek sing Rotok lanang. alpha. Alpha kan. Ya. Kriteria agar cowok itu bisa jadi pasangan jenengan yang nanti bisa sampai akhir. Karena kan banyak cewek-cewek alpha sing awale iso karena cinta. Dia kemakan rasanya dulu, tapi ketika wis sepo, aduh lanang repot iki. Kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki seorang cowok agar bisa tetap stabil dan bisa ngimami dengan baik? Yang sejenis ya terus. Yang sekufu dengan sampean maksudnya. Itu kemampuan apa? Sebenarnya kan kalau kayak gitu kan tergantung kepribadian perempuannya ya. Kalau saya kan memang ada sisi kolerisnya. Kan ya. Jadi yang alfa tadi yang dominan ada sisi itunya gitu. Jadi pasangan yang saya butuhkan itu ada pasangan yang memang bisa mentoleransi gitu, hal-hal yang saya sukai yang memang itu masih di ranah positif. So, give me example. Oke, contoh aktivitas saya, pertemanan saya gitu. Ada beberapa laki-laki yang kamu tidak boleh berteman dengan laki-laki selain saya, kemana-mana harus sama saya dan lain-lain. Lah, kalau saya pengennya, karena saya orangnya adalah humble dan easy going dan gampang mencari teman, saya pengennya ini loh teman saya, ini ABC teman laki-laki saya, tak kenalin ke kamu gitu, kamu silahkan kenalan sama dia, nanti kalau aku nongkrong sama mereka kamu ikut toh, jadilah teman dia juga. Kayak gitu. Sama aku pun juga seperti itu. Dan berarti sebaliknya kan? Sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Aku yang seperti itu, bukan yang cuma aku pengen dia mengerti saja. Aku juga akan terjun di hidupnya dia dengan mengenal teman-teman perempuannya dia. Gitu. Ayo kita nongki bareng. Aku yang seperti itu. It's like a little bit tricky. Karena biasanya setauku orang-orang dengan seperti itu teritorialnya gede. Teritorinya aku luas banget. Dan ketika aku kamu gak apa-apa kenal temanku, aku akan kenal temanmu. Tapi aku pasti ada konflik imut di situ. Serius. Maksudnya gimana? Misalnya contoh ini. Contoh. Kan kita put a big trust gitu kan ke pasangan. Iya. Kan? Misalnya ada teman suami saya, suami sampean, clear. Suami sampean waktu itu, misalnya ada suami sampean yang cantik melebihi sampean. Terus dia, si itu cantik ya. Terus dia, sampe ngerti, bojo sampean ku seneng banget ambek cewek sing kayak dia. Dalam artian tutur katanya, misalnya kan ono wong iku sing anjene seneng cewek yang dardor. Ono sing seneng sing lemah lembut, oleh dador ta. Iya kan. Karo dador. Dan mereka mendelok koncone kok ngono dan sama melihat sesama cewek kan pasti punya insting toh. Insting ada dong pasti. Kalau ada sesuatu yang berbeda kan wis was-was. Kok arek iki bikin nyaman banget nang nggone bojo sampean. Loh, kalau kayak gitu kan pasti ada batasannya. Contoh dalam pertemanan aku pun kan kita nggak ada physical touch. Gitu kan antara temen cowok. Batasnya kayak gitu ya, batasannya. Tetap ada batasannya, gak mungkin mengenalkan temen cowok tapi kita sama temen cowok itu ada physical touch yang berlebihan. No. Berarti physical touch ya. Physical touch. Ya gak boleh ada physical touch. Feeling touch. Feeling touch. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Gemes banget aku. Kalau sampai ngena ke hatinya tadi, kan pasti kan sebelumnya juga ada kayak komunikasi yang gimana. Kalau prinsip aku, selama kita nggak sering komunikasi by chat pribadi, kayaknya nggak bakal ada kok feeling yang kayak gitu. For me, iya. Kita nggak perlu kalau kita ada grup obrolan nih sama teman-teman atau cowok-cowok. Obrolan kopi. Iya, contohnya kan. OWK iki channel mesti. Kita kan ngobrolnya ya di grup itu aja. Jangan nggak usah PC, ngapain PC? Ada grup kok, kenapa PC? Nah itu. Terus kalau ketemu ya nggak usah ada physical touch. Nah, kayak gini kan ngapain physical touch? Aku suka banget punya narasumber kayak ini. Kenapa?
Ya tak dat iso ngalih, tak dat iso ngalih pinter dia. Gak percuma dong. Iya dong, dia udah menang ada kompetisi tertentu. Aduh. Kita Kelas nggak, nasional. iya kita nggak akan bahas Nggak akan bahas. karena itu duit. Ini belum monetize, tolong subscribe, share dan like Tonton sampai habis videonya. sampai tentunya. monetize. Mari kita gak akan ngemis, sumpah. Terus definisi cemburu yang sehat menurut Mbak Tita gimana? Oke. Karena kan kalau saya sendiri cowok kadang-kadang aku iku gak posesif itu karena gak pengen kehilangan. Oke. Tapi saking posesif jarang kok ngeretek ini loh. Hancur kan. Iya. Lah menurut jenengan cemburu yang itu indah, toleransinya sampai seberapa sih? Ya balik lagi ke hal itu tadi ya. Pernah cemburu pasti kalau kita punya relationship sama seseorang. Meskipun saya adalah orang yang oke, kita berteman sama teman-temanmu dan lain-lain gitu. Pasti ada. Itu di satu sisi yang memang kalau dulu itu pernah belum diobrolkan tentang physical touch, terus komunikasi yang berlebihan. Belum diobrolkan tentang kayak gitu. Jadi simpelnya sekarang kan banyak orang yang punya kayak adik-adikan, kakak-kakaan. Nah, yang ketemu gede gitu loh. Oke. Mas Zaza. Gitu kan. Apalagi kalau anak-anak pondok kan sangat familiar gitu Oh, dengan karena pacaran haram. Ya. itu Lu nanti ada kakak-kakaan. Niku lho, namung mas kulo ketemu apa? Gede. Nggih, ten pondok raimu. Langsung. Nah kalau kayak gitu aku kan adalah tim yang suka komunikasi ya, bukan yang langsung kayak mendiami. Jadi tak obrolin. Contoh nggak suka nih kok terlalu seperti itu sama si A yang katanya adik-adikannya. Saya ngomong kok kayak gitu sih, nggak suka. Enggak, aku mau cuma teman adik-adikan dan lain-lain. Oke, kalau aku juga punya mas-masan, kalau aku juga seperti itu gimana? Yo jangan. Berarti ya nggak, berarti ya kita ada batasan dong. Punya adik-adikan, punya kakak boleh. Boleh. Batasannya sampai mana nih? Nah. Gitu. Harus ada kayak gitu. Tapi sama gak khawatir dianggap saya- childish gak? Enggak dong, kan membalikkan. Kayak oh dia pengennya seperti itu, aku seperti ini juga boleh dong seharusnya. Kalau dia bilang enggak, oke, berarti kan salah tindakannya. Oh, berarti dia menggunakan kekuasaan sebagai cowok itu mang yo. Karena akhirnya kan kita nemu jalan tengahnya gimana gitu. Sedangkan ada beberapa orang yang ketika kita protes dengan apa yang kita rasakan gak nyaman ke pasangan, itu seringkali kamu itu gak open minded, kamu itu gak dewasa banget sih, itu loh hal biasa aja. Makanya aku kan tanya, apa jenengan gak takut dikatakan childish, kekanak-kanakan? Ini hubungannya udah dewasa loh. Kenapa gitu aja dipermasalahi? Nah, Tapi dia kan ngono mah. Yo, lah misalnya aku mas-masan ngono, oke fine, kamu kan dewasa kan? Aku ngono yo. Yo ojo lah, masalah ternyata. iya ternyata ada rasa. Kok kering? Aku paling suka ambek rasa-rasa kering. Makanya solusinya itu memang komunikasi yang baik. Nah. Nggak ada lagi kalau tahu kayak gitu terus langsung ngambek, marah, ngamuk, nggak mau dengerin alasannya, ya berakhir. Tapi kalau Tapi kan tidak semua perempuan seperti itu. nah itu makanya balik pasangannya memang harus mencari yang sesuai dengan karakternya. Karena ngomong real fact ya. Aku kenal beberapa cewek yang dia itu wah alpha banget. Ya. Dan komunikasi ini ambek sing lanang ya elek. Cuman berlanjut Aman ya. aman sampai duwe putra 3, duwe putu akeh, salah sijine aku. Kan beliau itu gak pernah kenalan juga sama suaminya dulu. Mbak Mbak Lana kan gak. Berarti nggak pacaran. Ya gak ada ya semua-mura. Ketemu nang ade. Iya, disusul nang pondok apa nang acara ada dia dinikahkan. Mbah aku di rapeno terus. Lah terus ya napa? Ya sembuh aku yo gak ero. Lah terus ya buktine dadi abamu. Oh. Makanya kan kita kalau ngomong keberhasilan itu juga akhirnya sangat gak jelas yo. Iya. Berarti kan ada kompromi di dalam rumah tangga itu meskipun dia banget sih. iya kan, meskipun yang perempuan alfa kan katanya tadi seperti itu kan. Berarti kan otomatis memang agak berat kan bagi pasangannya. Iya, Iya kan? karena yang saya amini satu, gak Apa? mungkin cewek alfa gak duwe pasangan luwih alfa timbang dhek. Karena misalnya cewek alfa nih, Iya. sing lanang terlalu diem, terlalu manut, dia pasti bosen koyo nih. Iya, setuju. Iki apa sih?
keset labus nang kene. Aku ngobrol meneng ya yo. Aku butuh masalah, ayo kita ngobrol, ayo kita berdebat. Tapi memang cewek alfa itu memang suka tantangan. Jadi suka hal yang menantang. Kalau memang cowoknya juga alfa, biasanya kalau alfanya lebih dominan, ceweknya juga bisa nurut tuh, meskipun dia alfa. Cewek Meskipun alpha, harus coba ada. bayangkan kalau cewek alfa ketemu cowok beta. Yo cowok beta yo apa iki cowok gamma koyo ambek delta. Sulit banget ini. Kalau cewek dominan pasti cowok ini kalau pengen langgeng ya pasti cari cowok yang alfa. Hampir. Tapi masalahnya cowok dominan itu gak kabeh sehat. Aduh Banyak gimana tuh? toxic. Ya banyak yang dia itu emang di circle leader, cuman dia punya banyak trauma, sehingga akhirnya itu tadi kebanyakan kan pasangan sih dadekno keset, dadekno properti, dadekno aset, jadikan budak. Itu kan cowok-cowok gitu. Dia merasa ketika si cewek punya pendapat, dia punya suara, dia punya pemikiran, dikira menantang. Iya. Dan akhirnya ditahu voting tuh padahal kalau buat saya cowok alfa atau cowok dominan harusnya dia punya mental yang levelnya jauh di atas pasangannya. Ketika mentalnya jauh di atas pasangannya, dia tahu kapan harus diam, Setuju. kapan harus nunggu, kapan harus diemin, kapan harus ngasih koreksi ke pasangannya. Pasangan tolong ngono. Jadi kalau menurut Mbak Tita itu ini untuk kita ngomong hampir terakhir karena kamera juga kayak gitu yo. Iya. Pesan-pesannya Mbak untuk cowok-cowok yang pengen meminang cewek dengan tipe kayak Mbak, sing kita ngomong alpha women lah yo. Nah, Karena gak mungkin alpha terus introvert itu aneh banget. Wes alpha extrovert mantap sekali. lo kan Isinya umumnya. alpha introvert tau nggak Mbak? Ada lah pastinya. Alpha terus introvert, dia gak gelem ngomong tapi dia mimpin. Loh, mereka jadi ekstrovert dia cuma pas lagi mimin, tapi kalau lagi bergaul sama orang dia nggak mudah. Ini ada yang kayak gitu. Oh iya, kalau iku iso dibedah lagi kan bedah psikolog, sih berarti ono sing gak beres. Ada yang kayak gitu. Iya, itu kan berarti dia ada beberapa trauma mungkin. Iya. Dia karena gak nyaman ngobrolnya aja, tapi dia kalau dapat spot ya dia bahagia. Karena setauku orang yang dapat spot bahagia dimanapun dapat spot dia pasti bahagia. Oke. Jadi lah misalnya orang keterbalikan ini Oke, kita balik ke tipsnya ini gitu loh. Gimana tipsnya Mbak? Tipsnya menghadapi pasangan yang alfa, Iya. yang dominan. Ya harus kompromi. Gak jauh-jauh kompromi. Kan Komunikasi. maksudnya kayak ini untuk closing statement itu rada dawa ngono lho Mbak, maksud kita. Terus sampean pungkas kompromi ngono lho kan gemes ya. Kita sebagai host itu gemes. Mohon maaf, ini tuh tag-nya sudah malam ya. Tidak ada ngantem-ngantem gitu loh. Oh, beda aja. Beda aja. Kalau tongkrongan cowok-cowok kan semakin malam semakin deep tuh. Oh iya. Kalau sama cewek dia udah ngantuk. Berarti menurut Mbak Tita untuk menghadapi cewek yang sedikit koleris, ekstrovert, alfa itu kompromi kamu para lelaki harus diperbesar. Dan next kayaknya kita akan punya konten lain sama Mbak Tita. Iya, apalagi tentang tuh. pelecehan katanya. Iya, banyak lagi marak. Duh, pengen meluap-luap. Oke, nanti kita akan ngebahas tentang pelecehan seksual. Kayaknya shootnya nggak bisa malam. Oke, maksudnya. kita akan nyari jam yang siang. Saya akan merelakan waktu saya. Enggak lah, habis maghrib boleh lah. Ketemu titik temu. Habis maghrib. Oke. Masih fresh, masih agak fresh. Kita akan Terlalu bahas malam, tentang. Bapak. Oh enggak lah. Nggak, ini tadi kan diculik aja. Iya. Ini penculikan ya teman-teman. Mohon maaf, tolong telepon polisi. Enggak, culikan yang bermakna. Culikan enak. Waduh, apa tuh? Dirty main. Enggak lah. Ini kan gini, maksudnya culikan enak itu di penculikan ini Mbak bisa nge-share ilmu banyak. Iya, Cewek yang nantinya akan kebuka pikirannya, dia ngerti oh ternyata pasanganku ini juga kayaknya loro tak gondeng psikolog lah. Ngono. Dan Mbak Tita ini kan kalau nggak kayak sampean toh, ada kayak sampainya. Kalau nggak ngomong sehari aja udah. Oh iya. Susah ya. Susah, dia bakal sakit ini. Enggak, tapi ini beneran nih, mau ngomong nih. Oke. Final statementnya ini Iya. kayaknya. Enggak final statement sih. Enggak, kalau memang tertarik sama perempuan yang seperti itu, harusnya memang dari awal sudah dipikirkan konsekuensinya. Gitu kan? Like
ya bahwa dia dominan, otomatis nanti kan di dalam relationship kan nggak bisa dia kamu atur seenakmu gitu kan, harus ada obrolan, harus ada agreement gitu, agreement yang saling menguntungkan satu sama lain. Dia nggak akan mau, cewek alpha ini nggak akan mau kalau dia memang nggak mendapatkan sesuatu yang imbang. Oke, gitu. Ketemu titik kan. Heeh. Jadi untuk cowok-cowok yang Pengen. pendiam apa, Nah, kalau ketemunya kayak Mbak Tita, Mending mundur. mending mundur atau upgrade diri. Ya. atau bisa ada itu hal kayak gitu tuh ada, tapi perempuannya itu sadar bahwa dia memang ingin menjunjung tinggi suaminya, karena suaminya itu introvert, dia ekstrovert kan. Akhirnya si perempuan ini itu menyampaikan ide-ide besarnya, terus visi misinya itu Dengan meluap-luap. lewat suaminya, biar suaminya yang tampil sing di dapat publik panggung. gitu. Ya, Ada yang seperti itu juga kok, yang Tapi lebih kan wise gitu. semuanya by kompromi kuncinya. Benar, kan? by kompromi. By kompromi. Dan kalau Komunikasi juga. aku pribadi ya apa seharusnya yang punya kompromi bukan wanita, Siapa? cowok. Maksudnya standarnya cewek itu ya wis dar-dor ae, sing punya pegang kenah kodanya, ya sing cowok. Iya. Kembali lagi nakoda. Nah, Iya benar memang iya. Nah kodanya berantakan sudah relationship kalian. cakep. Cakep. Anjay. Ini selangan tuh Are. Nggih, cakep. Closingnya ya. Yuk. Untuk Sudah sobat ngawur. ngopi yang terima kasih untuk sobat ngopi yang sudah nyimak video ini sampai habis. Untuk yang belum subscribe, Ya. Subscribe. komen. Kalau memang ada yang nggak sepakat dengan statement kita, Iya. atau sepakat dengan statement kita, juga bisa komen di bawah. Ya, komen aja. Nanti kalau menarik kita bahas. Kita bikin Dan- video lagi. Dan jangan lupa like juga, biar interaktif kita. Terus Oke. kalau ada yang nggak jelas mau dimaklumi ya. Sudah setengah watt. Iya benar. Yang harus memaklumi itu kita. Mereka nggak usah maklum, nggak apa-apa. Komen aja lah, ramein aja, Iya. share aja. Benar. Oke boleh. Subscribe aja. Boleh. Tonton sampai habis saja. Ya. Ini minta ya. Nanti kita nggak akan minta nanti. Ngemis jadi Ngemis sekarang. Finally saya Bang Najib dan Zaza. Tita. undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Asik, menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.